Sugeng siang anak negeri. Pripun kabare? Sehat toh? Yuk, tetap patuhi protokol kesehatan walaupun peraturan pemerintah mulai longgar. Sekarang aku mau ajak kalian untuk jalan-jalan di tanah kelahiranku, Banyuwangi. Di sini aku mau cari ikan untuk diolah jadi ikan sapetan dan masakan yang enak banget. Aku juga mau mengikuti aktivitas sehari-hari suku Osing, suku asli Banyuwangi di Desa Kemiren. Mulai dari menyaksikan barong kemiren, main alat musik gedogan, nyobain sirih, tradisi mepek kasur, sampai mengikuti tradisi selamatan. Oh iya, aku juga mau cari asam wadung, si apel Jawa yang jadi bumbu asam khas masakan Osing. Selengkapnya hanya di Jejana Negeri. Sedulur, sekarang aku lagi ada di Pelabuhan Muncar, salah satu pelabuhan di Banyuwangi yang diperuntukkan untuk kapal-kapal nelayan. Di salah satu pelabuhan penghasil ikan terbesar di Indonesia ini, aku mau ikut bongkar muat ikan milik nelayan. Biasanya, saat pagi hari nelayan-nelayan yang mencari ikan semalaman di laut akan pulang keesokan harinya dengan membawa berbagai hasil tangkapan. Satu keranjang besar ikan seperti ini berisi sekitar 1-1,5 kintal. Wah, bot banget loh, berat. Makanya, nggak sanggup aku kalau buat bantuin mikul. Salut yo dengan bapak-bapak di sini, tenaganya luar biasa. Ikan-ikan akan dilelang langsung di pinggir pelabuhan, dan setelah harganya cocok, langsung dibawa dengan becak menuju tempat pembelinya. Salah satu ikan yang sering didapatkan oleh nelayan adalah ikan pari seperti ini. Nah, sekarang aku mau bikin salah satu olahan makanan yang bahan dasarnya adalah ikan pari. Namanya ikan sapetan. Nah, kali ini kita bikin ikan sapetan, salah satu jenis ikan asap yang kebanyakan bahan bakunya dari ikan pari. Kayak ini nih. Ada beberapa jenis ikan pari yang bisa dan boleh dikonsumsi. Tapi salah satu jenis ikan pari yang paling enak untuk jadi ikan sapetan adalah pari kembang. Ikan pari adalah salah satu jenis ikan bertulang rawan yang bentuknya pipih dan memiliki duri yang panjang dan tajam di bagian ekornya. Karena bentuk ikannya yang pipih, sebagian harus dibelah seperti ini yo, terutama di bagian dekat kepalanya. Oh iya, meskipun ada banyak jenis ikan pari yang tumbuh di Indonesia, tapi hati-hati yo, jangan sampai menangkap jenis ikan pari yang dilindungi, seperti ikan pari dari jenis manta dan mobula. Sip, kalau sudah diiris dan dipotong-potong, sekarang saatnya menyiapkan alat lainnya, yaitu pelepah daun pisang. Pelepah yang sudah dibersihkan dari daunnya dipotong menjadi ukuran kecil, sekitar 5 cm. Sekarang saatnya potongan ikan pari dijepit dengan bambu seperti ini. Nah, kenapa disebut dengan ikan sapetan? Karena ikannya nanti dibakar atau diasapkan dengan cara dijepit dengan bambu ini. Orang sini bilangnya dengan disapet. Beneran, Mas? Bener. Yuk, lanjutin. Lanjut. Yuk. Bambu dibuat menyerupai garpu tala. Bagian ujungnya terbelah dua dengan bagian ujung lainnya yang masih menyatu. Nah, fungsi dari pelepah pisang ini agar bagian ujung bambu yang terbelah dua tidak terbuka. Jadi penguncinya yo. Sekarang saatnya diasap. Teknik pengasapan dikenal sebagai salah satu teknik memasak yang memberikan aroma dan rasa yang khas pada makanan. Selain itu, teknik pengasapan juga berfungsi untuk mengawetkan makanan secara alami. Soalnya, partikel asap mengandung senyawa fenol dan asam organik yang berfungsi sebagai antibakteri dan antioksidan.
Jadi, kalau bikin ikan sapetan itu harus pakai sabut kelapa. Karena bukan menggunakan apinya, tapi menggunakan asapnya. Jadi semakin banyak asapnya, semakin enak rasanya. Walaupun cara mengawetkan makanan melalui pengasapan sudah tergeser dengan adanya lemari pendingin, tapi olahan ikan asap, termasuk sapetan seperti ini, tetap ada. Karena memberikan cita rasa dan aroma yang khas pada ikan. Aku ditemani Farel dan anak-anak dari Kecamatan Songgon, Banyuwangi. Mau cari salah satu bumbu masakan yang akan dicampur dengan ikan sapetan. Namanya tomat ranti. Tomat ranti adalah salah satu jenis tomat tertua di Indonesia yang sudah ada sejak zaman nenek buyut kita. Sebutan lainnya adalah tomat mawar atau tomat sayur. Tomat yang berbentuk seperti bunga mawar ini sering digunakan untuk membuat sambal karena rasanya yang lebih asam segar dibanding dengan tomat lain pada umumnya. Sekarang, tomat ranti seperti ini sudah jarang ditemui yo. Eits, tapi itu di daerah lain. Beda kalau di Banyuwangi. Kalau di sini, yo jelas masih melimpah. Masih banyak kok yang nanam. Lah kok malah pada lempar-lemparan tomat? Awas lo Farel, nanti kena aku. Piye to kok nganu iki? Kok digedulinan? Aja digedulinan terus piye iki leleran ngene iki? Deloken iki ngisor iki. Akeh. Wah. Ayo sing apian ayo dijukuki kabeh iki. Ayo dijukuki. Jen, Pak. Sepurane yo Pak. Maaf. Yuk Dek, kumpulin lagi tomat yang bercecer. Terus kita bawa pulang. Soalnya udah ditunggu sama Bupin. Katanya mau dimasak jadi makanan yang enak. Nah, semua bahan sudah siap. Ada ikan sapetan, ada berbagai jenis bumbu, dan tomat ranti, serta kelapa. Yuk, saatnya kita masak. Kali ini kita mau masak mangut sapetan. Tapi uniknya kita mau pakai tomat khas Banyuwangi yaitu ranti. Mangut adalah olahan ikan asap yang menggunakan bumbu pedas dan kuah santan kental. Makanya, selain tomat, aku juga mau iris berbagai jenis cabai. Mulai dari cabai hijau, cabai merah, hingga si kecil super pedas cabai rawit. Aku juga mau iris kunyit dan lengkuas. Katanya sih biar lebih mudah saat dibuat jadi bumbu halus. Nah, Bupin yo jelas ngurus bumbu halusnya. Bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, dan beberapa jenis cabai dihaluskan dulu. Tuh, bener-bener pedes yo. Soalnya, selain diiris, cabainya juga ada yang diulek. Setelah itu, haluskan juga irisan kunyit dan lengkuasnya. Kalau santannya yang ngurus Mbak Rima. Semangat ya Mbak, marut kelapanya. Butuh santan yang banyak soalnya. Setelah selesai, langsung peras jadi santan ya Mbak. Si putih yang bisa bikin masakan jadi lebih gurih ini wajib ada untuk makanan-makanan Nusantara yang berkuah kental. Sip, semua bahan sudah siap. Saatnya kita masak. Pertama, tumis semua bumbu halus yang ditambah dengan serai, salam, dan daun jeruk. Oh iya, ada cabai rawit hijaunya juga. Setelah itu, masukkan juga irisan bawang merah, bawang putih, dan cabai. Tunggu sebentar yo, sampai harum dan benar-benar matang bumbunya, biar ndak langu. Salah satu yang nggak boleh terlewatkan yaitu adalah santannya. Karena ciri khas dari mangut ini adalah santan yang kental. Nah, kalau santan sudah masuk, jangan berhenti yo untuk diaduk. Biar santannya nggak pecah, jadi tetap kental dan lebih gurih. Setelah mendidih, masukkan irisan tomat ranti. Dan terakhir, ikan sapetannya. Oh iya, nggak sedikit orang yang mengira loh, kalau mangut adalah sebutan untuk salah satu jenis ikan.
seperti iwak pe atau ikan pari ini. Padahal, mangut sebenarnya adalah nama olahannya yang sejajar dengan penggunaan nama gulai, sup, dan berbagai jenis olahan makanan lain. Sip, wis mateng iki. Mangut sapetan tomat ranti siap menangkan hati. Hehehe. Sekarang udah jadi nih mangut sapetannya. Jadi rasanya ada khas dari ikan pari yang udah diasapin ini. Terus pedesnya, gurihnya, ditambah asam dari ranti ini. Jadi makin seger. Mangut sangat identik dengan olahan dari ikan pari asap seperti ini, terutama di pesisir Pulau Jawa. Tapi di beberapa tempat lain, mangut banyak juga yang menggunakan ikan yang dipanggang sampai digoreng. Apa saja yo, yang penting masih menggunakan ikan. Semuanya enak dan punya ciri khas masing-masing. Karena alam memberikan banyak manfaat. Ada beberapa suku mayoritas yang mendiami wilayah Banyuwangi. Ada Jawa, masyarakat Osing, dan Madura. Tapi kalau berbicara mengenai penduduk asli Tanah Belambangan, yuk masyarakat Osing. Salah satu kesenian yang berkembang di kalangan masyarakat Osing adalah tari gandrung, tumpeng sarekat, dan barong kemiren seperti ini. Barong ini dipercaya oleh masyarakat sekitar sebagai perwujudan nenek moyang mereka. Nah, barong ini juga digunakan oleh masyarakat sekitar sebagai pembersih desa dari malapetaka dengan cara mengelilingi desa ini. Dalam kehidupan Banyuwangi, barong kemiren digunakan dalam acara Ider Bumi yang dilakukan dengan cara berjalan mengelilingi desa. Sekilas, tampilan barong kemiren ini menyerupai dengan barong yang ada di Bali. Makanya, tidak heran kalau ada yang mengatakan bahwa barong ini mendapat pengaruh dari Bali. Bedanya, sosok menyeramkan yang dianggap sebagai tokoh protagonis ini memiliki dua sayap. Sayap laki-laki dan yang lainnya adalah sayap perempuan. Hal ini menyimbolkan bahwa jika ingin bepergian atau terbang, harus tetap bersama. Jangan sampai terpisah satu sama lain. Nah, barong ini yang membedakan adalah dari warnanya yang sangat terang dan ditemani oleh dua ayam ini yang disebut dengan piti-pitian. Barong kemiren sangat berkaitan erat dengan Buyut Cili, sosok yang dianggap sebagai sesepuh penduduk setempat yang menjadi cikal bakal desa. Makanya, di depan barong ada dua penari dengan kostum ayam, salah satu hewan yang identik dengan Buyut Cili. Bukan hanya kesenian sakral seperti barong yang masih tetap bertahan. Kesenian rakyat masyarakat Osing yang dilakukan oleh kaum Hawa juga masih terpelihara sampai sekarang. Adalah gedogan, alat musik tradisional yang tercipta dari kebiasaan sehari-hari. Menggunakan lesung, beberapa orang nenek memadukan beragam bebunyian hasil dari pukulannya. Nah, gedokan ini adalah alat musik yang terbuat dari lesung yang biasanya masyarakat sekitar gunakan untuk menumbuk padi. Dikarenakan rasa jenuh, mereka biasa menggunakan gedokan ini untuk menambah penyemangat mereka saat menumbuk padi. Monggo, Bu.
Lagu yang dinyanyikan berisi aktivitas keseharian masyarakat Osing, seperti pergi ke ladang, memasak, atau bahkan bersantai sambil memainkan alat musik gedogan ini. Lesung yang digunakan adalah lesung yang terbuat dari kayu, berbentuk persegi panjang dengan lubang di tengahnya, tempat menumbuk padi atau beras. Beberapa bagian lesung yang dipukul menimbulkan suara yang berbeda-beda. Awalnya, tradisi ini dimainkan oleh suku Osing saat masa panen padi telah selesai. Kemudian, kesenian gedogan ini mulai dimainkan saat ada hajatan warga. Kini, kesenian membunyikan lesung ini lebih sering dimainkan saat menerima tamu. Masih berhubungan dengan ibu-ibu, masyarakat Osing, terutama yang sudah berusia matang, masih mempertahankan tradisi nyirih. Nyirih atau nginang merupakan kegiatan mengunyah kinang yang terdiri dari sirih, pinang, gambir, tembakau, kapur, dan cengkeh. Tradisi nginang dilakukan sudah sejak zaman dulu. Nginang awalnya dilakukan agar aroma mulut jadi lebih sedap. Selain itu juga bagus untuk perawatan gigi. Orang tua yang rajin nginang, giginya rata-rata bertahan lebih lama. Ini adalah tradisi nginang atau yang biasa disebut dengan menyirih. Pada zaman dahulu karena tidak ada lipstik atau pemerah bibir, biasanya orang-orang zaman dulu menginang untuk memerahkan bibirnya. Niki pun, Bu. Coba. Alah, gitu tangan yang paparan. Enggak tangannya, biang monggo ngangkut itu sing ngabang tangan. Baik. Pai banget. Baik. Ternyata untuk orang yang nggak terbiasa seperti saya, rasanya sangat aneh. Maaf ya Mbah, jadi kebuang kinangnya. Tradisi unik lain yang masih terpelihara adalah tradisi mepe kasur atau menjemur kasur. Biasanya, masyarakat Kemiren akan menjemur secara bersamaan kasur mereka di rumah masing-masing sebelum melakukan tradisi tumpeng sewu dan barong ider bumi. Sejak pagi, kasur-kasur yang berwarna sama ini dijemur di bawah matahari langsung. Kemudian setelah lewat tengah hari, harus segera diangkat kembali. Nah, tradisi mepe kasur ini adalah tradisi di mana untuk menolak bala dalam rumah tangga supaya rumah tangganya tetap selalu langgeng sampai akhir. Selain itu, menjemur kasur seperti ini juga dengan tujuan membersihkan diri dari segala macam penyakit. Oh iya, semua kasur di sini warnanya sama semua loh. Dominan warna hitam dengan garis warna merah di sampingnya. Merah artinya berani dan hitam berarti simbol kelanggengan rumah tangga. Salah satu makanan yang paling khas dari masyarakat Osing di Banyuwangi adalah pecel pite. Awalnya, makanan ini hanya dibuat menjelang ritual adat seperti bersih desa atau selamatan saja. Cara membuatnya pun ada beberapa persyaratan yang harus dilaksanakan. Nah, salah satu yang paling unik dari pecel pite adalah menggunakan parutan kelapa yang masih segar, tanpa dimasak, yang hanya dicampur dengan bumbu halus yang terdiri dari kemiri, cabai rawit, terasi, jeruk, kacang, dan gula. Ayam yang digunakan juga harus ayam kampung jantan, yang usianya masih cukup muda, belum masuk ke masa kawin. Sebelum dibakar, ayam ditusuk dengan posisi sedemikian rupa, hampir sama dengan ayam ingkung yang selalu ada dalam tradisi masyarakat Jawa pada umumnya.
Nah, uniknya di sini yang masak harus dalam keadaan suci. Dan masakannya nggak boleh dicicipin, karena itu katanya pantangan. Bah, niki dimasak nggih? Iya weh. Oke. Alasannya, karena pecel pitik ini akan kita bawa untuk selamatan desa di makam Buyut Cili. Kalau sempat dicicipi lebih dulu, dianggap kurang sopan, karena sudah menjadi makanan sisa. Ayam langsung dipanggang sampai matang. Panggangnya pun di depan tungku seperti ini. Biasanya di bagian atasnya sambil menanak nasi. Kok niki, Bah? Balik. Balik, oke. Bah, pun mateng. Weh mono biyen dikubiyen weh. Oh, nggih nggih. Diki pundi niki? Pecel pitik yang terdiri dari ayam bakar lengkap dengan bumbu pecel dan parutan kelapa, beserta air kelapa dan ugu rampe akan dibawa untuk selamatan di makam Buyut Cili. Kebetulan, aku dipercaya untuk membawa semua perlengkapannya. Nah, kita sekarang lagi menuju ke makam Buyut Cili. Beliau ini adalah pendiri Cikal Bakal Desa Kemiren. Tidak jauh dari desa adat Osing ini, ada sebuah makam Buyut Cili yang dipercaya sebagai sesepuh atau nenek moyang Cikal Bakal Desa Kemiren. Setiap ada syukuran atau hajat tertentu, masyarakat Osing selalu melakukan selamatan di petilasan. Tidak semua bagian dari ayam dibawa masuk untuk diberikan. Hanya bagian kaki, sayap, dan kepala yang dibawa sambil didoakan. Oh iya, yang bisa masuk ke area makam tidak bisa sembarangan orang. Biasanya adalah laki-laki atau imam yang memimpin selamatan. Biasanya masyarakat datang ke sini atau ke makam Buyut Cili ini dikarenakan hajat-hajat tertentu dan dilakukannya setiap malam Senin dan malam Jumat. Walaupun gak janjian, biasanya di lokasi petilasan selalu ramai, terutama setiap Kamis dan Minggu sore. Berbagai keluarga dengan berbagai kepentingan selamatan datang ke sini. Mereka bergiliran untuk masuk ke dalam. Selesai berdoa, saatnya menyantap pecel pitik bersama. Oh iya, ada satu lagi yang jadi syarat wajib saat nyantap pecel pitik. Ayamnya tidak boleh dipotong dengan alat apapun, termasuk dengan pisau. Jadi harus dengan tangan seperti ini. Untung ayam yang digunakan adalah ayam yang masih muda, jadi nggak terlalu sulit yo untuk motong-motongnya. Setelah itu langsung dicampur dengan bumbu pecel, parutan kelapa segar, dan air kelapanya. Nah, rasa pecel pitik ini selain gurih, ada rasa segar dikarenakan bumbunya tidak dimasak. Dan ada rasa manisnya dikarenakan juga dicampur sama air kelapa tadi. Mas, monggo, dimakan lagi. Masyarakat Osing, sebuah komunitas masyarakat yang masih menjaga tradisi leluhurnya. Bagaimana menjaga hubungan baik antara manusia dengan Tuhan, antar sesama manusia, dan manusia dengan alamnya. Karena alam memberikan banyak manfaat. Balik lagi ke Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi. Sekarang, aku mau cari salah satu buah yang bisa dijadikan bumbu masakan. Namanya asam wadung. Wadung adalah sayuran buah khas Banyuwangi. Sekilas bentuk buahnya sangat mirip dengan jeruk. Bentuknya bulat serta warnanya kekuningan. Rasanya juga agak manis dan sedikit asam. Tapi bedanya, pohonnya termasuk tanaman tahunan yang cukup keras dengan tinggi sekitar 15-25 meter. Nah, aku yang udah lama nggak manjat pohon, jelas susah manjat pohon seperti ini. Maaf ya, Mas.
Sebenarnya, asam wadung ini sangat mirip dengan asam kandis. Mulai dari bentuk pohon, bentuk daun, bentuk buah, sampai rasa buahnya. Nah, yang membedakan adalah asam wadung memiliki bentuk buah yang hampir bulat sempurna. Sedangkan asam kandis memiliki bagian ujung yang sedikit meruncing. Sip, wis cukup ki. Go bali yo mas, tak mudun sik. Cukup? Udah. Aduh. Nah, ini tadi barusan ambil asam wadung. Susah sih, karena nggak ada rantingnya. Jadi harus ada pengorbanan. Nah, mas, cabut. Oh iya, yuk. Menu yang akan kita buat kali ini adalah salah satu makanan khas Banyuwangi yang memiliki cita rasa pedas dan asam. Aku tak rebus bebeknya dulu yo, biar empuk. Nah, Mas Izul dan Mbak Tiara lagi nyiapin bumbu-bumbunya. Ada bumbu halus yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, dan lengkuas. Biar makin pedas dan gurih, ada juga tambahan ketumbar dan lada. Semuanya diulek sampai halus. Oh iya, ada tips nih. Kalau ngulek bumbu sebanyak ini dan ada bawang merahnya, biasanya agak licin ya. Nah, biar keset, gampang. Tinggal kasih garam secukupnya. Dijamin, gak licin lagi nguleknya. Hehehe. Kalau kelapanya, tetap diparut dulu ya. Soalnya mau diambil santannya. Biar rasa bebek gesengnya nanti lebih gurih. Bagianku setelah ngurus bebek, sekarang saatnya ngiris asam wadung. Nah, asam wadung ini biasa digunakan oleh masyarakat sekitar sebagai bumbu masakan dikarenakan rasanya asam dan sedikit manis. Bener kan, Mbak? Biasanya asam wadung digunakan sebagai bumbu masakan mulai dari daun, kulit buah, hingga daging buahnya. Kalau sekarang, kita pakai keseluruhan daging buahnya. Oh iya, belum cukup loh bumbu-bumbunya. Masih ada bumbu yang perlu diiris, seperti bawang merah, bawang putih, dan berbagai jenis cabai. Tambahan cabai juga dilakukan pada bumbu yang dihaluskan. Dengan menggunakan bumbu cabai sebanyak ini sih, udah kebayang yo, gimana rasa pedesnya olahan bebek yang satu ini. Selain itu, ada juga tambahan sereh dan daun salam. Sip, wis siap kabeh iki. Yuk, saatnya kita masak. Pertama tumis dulu semua bumbu, mulai dari bumbu iris, kemudian campuran bumbu yang sudah dihaluskan juga. Tunggu sebentar sampai aroma wanginya keluar. Sekarang aku masukkan potongan daging bebek yang sudah direbus tadi. Aduk-aduk sampai merata. Kali ini kita akan masak bebek geseng. Nah, bebek geseng ini rasanya adalah pedas dan asam. Masukkan juga potongan asam wadungnya. Selain membuat masakan bebek yang satu ini jadi lebih segar, juga membuat keset dan aroma amisnya hilang. Kemudian masukkan santan. Dan terakhir, tambahan cabai rawit utuh, biar pedesnya makin mantap. Bayang toh, rasa pedes dan segernya gimana? Duh, ngiler aku. Sip, wis mateng iki. Yuk, kita santap. Olahan bebek bercita rasa pedas asam khas Banyuwangi ini memiliki banyak varian. Kalau menggunakan asam wadung, baik buah atau daunnya, banyak disebut sebagai bebek geseng. Tapi kalau asamnya menggunakan bumbu lain, disebut sebagai bebek moncer, seperti di warungnya Mas Izul. Nah, bebek ini biasanya kan terkenal dengan amisnya. Kalau ditambah wadung ini, amisnya hilang. Jadi ada asam, manis,
pedes, gurih jadi satu. Enak banget sumpah. Ayo Mbak, Mas, makan. Ayo. Bukan cuma bikin rasa makanan jadi lebih enak, asam wadung juga menjadi salah satu sumber vitamin C, vitamin A, dan beta-karoten yang dibutuhkan untuk menyehatkan mata. Banyak banget toh manfaatnya. Kan alam memberikan banyak manfaat.